Oke, kita bahas ini ya. Pernah nggak sih abis olahraga berat, rasanya keren banget, besoknya mau turun dari kasur aja susah. Nah, rasa pegal yang nyiksa itu loh. Selama ini kita semua nyalahin satu biang keladi. Tapi di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar mitos itu dan nemuin fakta yang cukup mengejutkan. Ini nih pertanyaan sejuta umat buat siapapun yang pernah olahraga kan. Rasa sakitnya, kakunya, itu rasanya kayak otot kita lagi protes keras. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita sampai bisa muncul sensasi yang akrab banget ini? Nah kan, ini dia kalimatnya. Kalimat yang sering kita dengar di gym, dari teman, bahkan mungkin dari pelatih. Asam laktat tuh udah jadi kambing hitam paling pas buat pegal-pegal setelah olahraga. Gampang disebut, kedengeran ilmiah, dan kayaknya masuk akal. Tapi gimana kalau saya bilang penjahat yang selama ini kita tuduh itu sama sekali nggak bersalah? Oke, sekarang kita mulai investigasinya. Coba lupain dulu deh soal asam laktat, karena kita bakal mengungkap pelaku sesungguhnya di balik pegalinu pasca latihan. Ini dia inti masalahnya. Di kiri itu mitosnya, di kanan ini faktanya. Penyebab sebenarnya itu namanya Delayed Onset Muscle Soreness atau biar gampang kita sebut DOMS. Ini tuh robekan-robekan super kecil di serat otot kita dan ini justru sinyal bagus buat perbaikan dan pertumbuhan. Nah, ini dia bukti telaknya. Ini alibinya laktat. Coba lihat lini masa ini. Laktat emang paling tinggi pas kita lagi latihan. Tapi cuma dalam 30-60 menit setelah selesai, levelnya udah balik normal lagi. Sedangkan DOMS, pegal yang benerannya itu, baru muncul 24-48 jam kemudian. Laktatnya udah lama banget kabur dari tempat kejadian perkara. Oke, ini bagian penting yang praktis. Jadi gimana cara bedain pegal yang bagus sama yang bahaya? DOMS yang baik itu rasanya kayak nyeri umum di seluruh bagian otot yang kita latih. Tapi kalau rasanya nyeri tajam di satu sisi aja, bengkaknya parah, atau ini penting banget, kalau urin Anda warnanya gelap, nah itu harus segera periksa ke dokter. Itu bukan DOMS lagi, itu bisa jadi cedera serius. Siap-siap ya, karena ini ada plot twist. Kita udah bebasin laktat dari semua tuduhan. Sekarang, yuk kita lihat peran dia yang sebenarnya, bukan sebagai penjahat, tapi justru sebagai pahlawan. Yuk, kita definisikan ulang soal laktat. Lupakan citranya sebagai produk sisa atau sampah. Laktat itu sebenarnya bahan bakar super yang diproduksi tubuh pas kita lagi nge-push diri kita habis-habisan. Waktu otot kita mulai kekurangan oksigen, laktat inilah yang muncul buat nyediain energi instan. Ini mekanisme bertahan hidup dan adaptasi yang jenius banget. Oke, misteri pegal keesokan hari udah beres. Tapi, gimana soal sensasi terbakar atau panas pas kita lagi di tengah-tengah latihan? Nah, sekarang kita selidiki yang ini. Ini pertanyaan krusial, penting banget buat kita bisa bedain antara pegal yang tertunda alias DOMS sama rasa panas saat itu juga. Keduanya itu fenomena yang beda jauh, penyebabnya juga beda. Jadi apa dong biang keladi di balik rasa terbakar yang khas itu? Jawabannya ada di konsep yang namanya ambang anaerobik. Ini tuh titik kritis di mana produksi laktat lebih cepat dari kemampuan tubuh kita buat membersihkannya. Nah, penumpukan inilah yang bikin lingkungan otot jadi lebih asam dan itulah yang kita rasakan sebagai sensasi terbakar. Dan grafik ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Bayangin aja ini kayak kemacetan lalu lintas di metabolisme kita. Produksi laktat yang di kiri itu meroket, sementara kemampuan tubuh buat ngebersihinnya yang di kanan udah nggak bisa ngimbangin. Kemacetan inilah yang menciptakan rasa panas atau terbakar itu. Ini sinyal dari tubuh kalau kita udah ada di batas maksimal. Jadi, semua laktat yang berharga ini terus dikemanain? Apa dibuang gitu aja? Oh, tentu tidak. Tubuh kita itu punya sistem daur ulang yang luar biasa efisien. Saya suka banget analogi ini. Laktat itu bukan sampah, ini adalah sumber daya yang bisa dipakai lagi. Ibaratnya kita dapat cashback dari kerja keras kita, dan tubuh kita itu investor cerdas yang langsung pakai uang itu buat bahan bakar putaran selanjutnya. Keren kan? Begini nih cara kerja proses elegan ini. Pertama, otot menghasilkan laktat. Kedua, laktat ini jalan-jalan lewat darah ke hati. Ketiga, hati kita dengan ajaibnya mengubah laktat itu kembali jadi glukosa atau energi. Dan keempat, glukosa baru itu dikirim lagi ke otot buat jadi bahan bakar. Benar-benar sebuah lingkaran energi yang sempurna. Setelah tahu semua ini, kita nggak bisa lagi ngelihat olahraga dengan cara yang sama. Ini bukan soal menghukum tubuh kita, ini soal memahami dan menghargai proses luar biasa yang terjadi di dalam.
Nah, ini pesan utamanya. Lain kali Anda ngerasain sensasi terbakar itu, jangan malah takut terus mundur. Rangkul sensasi itu, pahami apa artinya. Karena itu adalah tanda kemajuan. Jadi, rasa terbakar itu bukan tanda kegagalan, justru itu tanda Anda berhasil. Anda lagi menantang diri sendiri, Anda lagi maksa tubuh buat beradaptasi. Dan sahabat baru kita, laktat, ada di pusat semua kerja keras itu. Nyediain bahan bakar yang kita butuhin buat terus maju. Jadi, lain kali Anda lagi di gym, nge-push repetisi terakhir dan mulai ngerasain sensasi terbakar, coba deh senyum. Ucapkan terima kasih dalam hati sama tubuh Anda untuk proses yang luar biasa ini. Jangan lagi mengutuk laktat. Sebaliknya, hargai laktat.